warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-sabah, ja'ala jam'ana jam'ana al-marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengistirahatkan kita dalam satu malam dan membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan subuh ini mengumpulkan kita kembali di rumah beliau secara bersama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah ini dalam keadaan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika kegiatan ibadah kita selesai di masjid ini, kita kembali ke tempat kita masing-masing dan melanjutkan tugas kita berikutnya. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita itu tetap dalam perlindungan, penjagaan, keselamatan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat beriring salam, salam salawat keselamatan dan penghormatan kita sampaikan buat junjungan kita, tambatan cinta dan sayang kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang alhamdulillahi rabbil alamin, sampai saat ini apa yang beliau perintahkan kita masih bisa jalankan, apa yang beliau sarankan masih bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan dengan kita masih jalankan sunnah-sunnah beliau itu, kita yang hadir subuh ini diizinkan oleh Allah nanti dia di yaumil akhir untuk ikut murafaqatul nabi fil jannah, ikut mendampingi Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah yang kami hormati dan kami muliakan, yang pertama kami sampaikan bahwa doa yang kita bicarakan dan kita bahas tadi malam sudah selesai kita buat. Cuman lah bakal yang tadi tadi malam majelis fotokopi kalau tutik saya dari Bapak itu. Kebetulan memang doa itu dibeli tadi malam 11:30 lewat. Kalau beliau mencari nggak ada yang membuka tempat fotokopi. Oh ya selesai. Kira siapa yang bisa membantu memfotokopian? Ibu mulai. Nanti mohon kepada Ibu untuk membagikan kepada jemaah kita nanti. Nah, kemudian yang kedua, ada tambahannya cek doa di dalam surah Al-Furqan ayat 65, itu ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah, berarti ada 5 macam doa. 5 macam doa sumbernya, dan pertama dari Al-Quran, dan kedua dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pakai doa di waktu-waktu yang apulai itu
segala kekurangan, dengan segala kelemahan kita berkat doa penanti berkenan Allah menjauhkan dan bahkan tidak mengizinkan nerakanya Allah menyentuh kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan membahas Al-A'raf 179, dan itu informasi langsung dari Allah apa yang menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sebagai neraka yang Allah katakan inna adzabaha kana gharama. Azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Di mana binasa manusia dibuatnya kalau nanti sempat masuk ke dalam neraka jahanam itu. Nah, sebagaimana kita sampaikan tadi malam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kebanyakan isi neraka jahanam itu kata Allah dari kelompok jin dan manusia. Dan tadi malam kita jelaskan bahwa ayat itu bersifat am. Ada am, ada khas. Am itu artinya bersifat umum. Lain tasawuf manusia. Kalau tidak hati-hati, ada harapan masuk nerakanya langsung jahanam. Tasawuf manusia ini. Kalau jin, kafir, syaitan dan iblis, lah pasti tiketnya itu ke neraka. Tidak. Makanya buat kabarnya mencari kawan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan manusia itu dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam sebagai neraka yang paling luar biasa siksaannya? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu mereka punya hati tetapi tidak punya rasa. Kalau terjemahan indahnya seperti itu, punya hati tapi tak punya rasa. Di Minangkabau ada semacam ritual. Mudah-mudahan itu pernah mendengar ada salunya. Raso dibawa naik, preso dibawa turun. Artinya segala sesuatu itu coba fikir dengan akal, timbang dengan akal, olah dengan otak, kemudian terakhir coba bawa turun lagi ke dalam hati. Timbang terakhir itu ada pada hati. Kenapa pada hati? Karena yang paling dekat antara kita dengan Allah itu kan anggota tubuh kita adalah hati. Dan Allah ketika mengingatkan seseorang itu langsung ke dalam hatinya. Dan ketika itu ada pada hati akan memberikan dampak yang besar. Tapi kalau sebatas otak belum kadang memberikan pengaruh. Contoh, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini banyak orang yang paham dengan aturan syariat tetapi tidak mau menjalankan. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Paham dengan aturan agama, paham dengan aturan-aturan sunnah, tapi tidak menjalankan, tidak ampun ya. Kenapa? Masih sebatas pemahaman otak, belum turun kepada hatinya. Itu bedanya sahabat dulu dengan umat Islam hari ini. Sahabat dulu ketika mereka menerima syariat, mereka terima dengan otak, mereka teruskan ke dalam hati, mereka menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Manusia kini dia kalau otaknya terlalu cadik, sami'na wa asaina. Sudah nyodana, sudah nyopelajari, sudah nyodalami, apa yang terjadi nyo engkari, nyo carilah helah dengan berbagai macam cara. Dan beginilah dan begitulah, padahal ayat dan perintah itu minta untuk dijalankan. Makanya tidak salah kalau orang tua kita di Minangkabau mengatakan bau raso naik tur, raso dibawa naik, pareso dibawa tur. Artinya bahwa timbangan terakhir itu ada pada hati manusia. Nah, Allah menyampaikan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Apa yang masalah dengan hati mereka itu? Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Sahih Ibnu Katsir itu Bapak Ibu, apa maknanya di situ? Bahwa
Mereka itu punya hati, tetapi tidak mau mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tahap memahami itu yang pertama mempelajari. Sudah dipelajari, didalami, sudah didalami, kemudian baru dipahami. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat itu pun ada dua. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Apa bedanya, Bu? Kalau bahasa Mindanya, ada ayat Allah dan tasure, ada ayat Allah dan tasire. Nah, beda tasure dan tasire. Kalau dengan kasua. Lu cek itu kasua dicek kawan. Tahu lah ketika menerima datang. Apa beda kasure dan kasire? Kasure tertulis. Kalau kasure Tertulis. Al-Quran. Kalau tasire Dipelajari dulu. Bapak dan Ibu, kok kan sahabatnya kaji lamu sana. Kalau kasure dan pertama tentunya Al-Quran. Hari ini Bapak Ibu ada pimpinan ormas terbesar di Indonesia mengatakan Al-Quran dan Sunnah tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia. Innalillahi itu menyikapinya bukan dengan Masya Allah. Itu menyikapinya dengan innalillahi, itu bencana, itu musibah Bapak Ibu. Yang disayangkan, beliau kok pimpinan ormas terbesar di Indonesia. Aku yang menyebutkan itu beliau sampaikan dengan bahasa Inggris yang mungkin menyangkut orang Indonesia tidak paham. Rupanya dikawan di terjemahan. Diungkapkan Pak, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ada yang tidak lagi relevan. Nenek-nenek paham relevan. Itu saya makan goreng pikirnya relevan kok apa? Sudah tidak lagi tidak cocok lagi. Barulah kehebat otakmu Tuhan. Ini orang mengecekkan Al-Quran pun tidak sesuai, tidak cocok di zaman kini. Sebenarnya bukan Al-Qurannya tidak sesuai, otaknya tidak sesuai. Maaf Bapak Ibu, kamu secara pribadi ya, kalau yang model-model itu Pak Ayu tidak bisa merebut siapapun manusia, tentu gitu. Kenapa? Itu kan sudah bukti pengengkaran mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jaleh-jaleh Allah mengecek di dalam Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di Madinah. Hari ini kata Allah, 14-15 abad yang silam, saat Nabi menunaikan ibadah haji, nama hajinya diberi nama nanti Haji Wada. Apa kata Allah? Itu di padang Arafah. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Allah saja mengecek Islam itu sempurna. Kalau dia sempurna berlaku sampai akhir zaman dan berlaku untuk seluruh manusia. Kecil kantinan seorang kau tidak lagi relevan. Utaknya dan konsep Al-Quran kecil di sana. Lai asli Islam. Bagus. Lai asli Islam. Antara. Itu mungkin Islam Nusantara gini. Fanatik gurunya kan. Ya kalau diapanya Bapak Ibu bisa menjadi masalah gitu. Tapi aku katakan itu salah satu bentuk itu. Manusia-manusia yang otaknya cerdas tetapi hatinya imannya rusak. Ini cerdas ke Bapak Ibu? Yang kecil pandi apa ya dulu? Walaupun dipanggil di Jawa itu kiai terserah. Tapi ketika sudah mulai memplesetkan, sudah mulai mengatakan Al-Quran begini begitu, ada doi cari habis. Ini petunjuk kita umat Islam. Sudah ada di atas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya cek. Ayat
membedakan Al-Quran dengan Taurat, Injil, dan Zabur? Kalau persamaannya ada enggak? Sama-sama mentauhidkan Allah dan turun dari Allah. Perbedaannya? Dan kenapa ini bisa menjadi mukjizat terbesar Rasulullah? Kan dulu ada juga Taurat dari Allah juga, Injil juga Allah, Zabur juga. Tapi kenapa ini menjadi mukjizat terbesar Rasulullah? Ada yang tahu? Dari mana sholat seluruh manusia. Pas, betul. Taurat berlaku cuma untuk umat Nabi. Salah dua cek. Taurat untuk umat Nabi. Nabi Musa. Nabi Daud. Musa. Nabi Musa. Injil Isa. Zabur. Kalau Al-Quran Seluruh umat manusia. sampai Akhir zaman. untuk seluruh manusia. Cuman kan manusia pun tidak sadonya lo mau menerima. Tapi banyak Bapak Ibu orang-orang yang setelah dia dalami Al-Quran baru dia sadar memang Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Satu contoh, Al-Quran yang diturunkan pertama di zaman Nabi, bacaannya, barisnya itu sama dengan yang kita baca hari ini. Artinya tidak ada perubahan dan memang nggak bisa berubah. Beda nanti dengan Zabur, Injil. Injil itu Bapak Ibu ada nggak bermacam ragam? Banyak tuh Pak. Ada Matius, ada Lukas, ada Barnabas. Beda pendetaannya beda Alkitabnya. Kenapa? Karena kitab itu berhasil mereka susupi, Al-Quran tidak bisa. Begitu agung dan mulianya Al-Quran, kecek tidak relevan lagi kecek. Sebenarnya sekepalanya itu tidak masuk joyaki itu bahkan. Ya itu kan sudah pelecehan namanya itu. Yang mengecek itu kiai oleh Bapak Ibu. Apa itu tidak terterima oleh tamuan? Orang lain ada. Kalau orang biasa usah mengecek jadilah begitu. biaya balapan. Nah, Ini enggak tahu dong. Biaya balapan. itu kalau tidak satu tidak jadi loh. Nah, jadi kata Allah, orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, bahasanya dimasukkan. Kenapa bukan masuk? Bedanya Bapak Ibu? Kalau dimasukkan, kalau masuk sen, tidak ada kamu ada. Beda nanti dengan surga. Kalau surga itu ada yang masuk sendiri, ada yang dimasukkan, tapi neraka pasti dimasukkan semua. Kenapa? Ya jangankan kamu masuk, Bapak Ibu mencari saja lah menggigil betul ya. Muncul kalimat, apa kalimatnya? Rabbana abasarna. Ayo sembuh. Wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu serial Al-Quran. Kenapa sudah? Sudah? Saja. Iyo. Jangankan kau masuk ke neraka mencari neraka sih Bapak Ibu lah tak bisa sama dengan mereka. Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, lah nampak dek kami, lah kadang dek kami ada nampak di neraka itu begitu dahsyat. Tadang lu di gemuruh apinya luar biasa. Keceknya farji'na, tolong balik badanku kerja kemana? Na'mal solihat, karajonan elok ya Allah. Inna mungkinun aku akan menjadi orang yang betul-betul beriman ya Allah. Kecik Allah, talambe bos. Talambe bro. Lah 60
62 tahun dan lagi dulu minta balik aja balik. Atau mangga dulu kita manganga dulu di Jawa. Makanya bahasa itu Bapak bukan dimasukkan ke neraka. Apa yang menyebabkan Allah masukkan mereka ke neraka? Kenapa? Mereka tidak mau menerima dan kemudian menjalankan serta melaksanakan aturan-aturan syariat agama. Ayat-ayat Allah itu mereka tolak. Makanya tadi berkatakan Bapak, ilmu kalau sebatas otak belum jaminan akan menjadi amal. Betul? Ya. Tapi ketika ilmu itu sudah masuk ke dalam hati manusia, itulah yang akan memerintahkan anggota tubuhnya melakukan ini, melakukan itu, mengamalkan. Hari ini ilmu manusia itu yang banyak sebatas otak atau sudah turun ke hati. Iya benar. Iya benar. Makanya, nah untuk Bapak Ibu kini ilmu kita kok tidak lagi sebatas otak, tapi sudah turun ke dalam. Apa buktinya? Cuma duduk Bapak Ibu di situ. Iya kan? Tapi bagi orang yang otaknya terlalu cacat, nggak usah diusahaji, nggak kaji di rumah, malah kan bisa buka YouTube. Bisa menyambi itu nanya. Menurut Bapak Ibu duduk mendengar kaji di surau di halaqah ilmu beda enggak dia mendengar kaji di YouTube? Beda. Bedanya kan sama mendengar kaji ya dong. Dua duduk dalam masjid. Banyak bedanya ya. Dalam masjid. Mana kadang pahalanya? Tapi bagi orang yang otaknya terlalu cerdas, ilmu cuma sebatas otaknya, tidak turun ke dalam hatinya, apa yang terjadi? Itu ini kerasa. Bu, Pak, ke surau nah nggak kasih, nggak usah kamu saji. Nah YouTube saya buka bisa beli pelipek kain di rumah. Ayo banyak tuh Ustaz. Padahal beda. Balasan Allah juga beda itu. Banyak tuh orang ngecek tuh. Nah, jemaah. Dikecek. Jadi kata Allah Dilen bahwa mereka itu manusia itu apa? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka tidak mau menerima. Setelah itu tidak mau juga memahami ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tersurat, itulah Al-Qur'an. Hadis itu sebenarnya Bapak Ibu juga ayat. Ya. Buktinya Allah mengatakan, tapi tidak dalam bentuk itu seperti itu. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dalil. Ndak ada yang terucap dari mulut Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang itu disebabkan dorongan hawa nafsu beliau, walakin akan tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Makanya perkataan dan perbuatan beliau itu namanya apa? Halo? Halo? Apa namanya? Sunnah. Kalau perkataan apa bahasa Arabnya? Tarik-tarik yang kalau tuh udah tidak. Kalau yang namanya perkataan bahasa Arabnya qauli. Qaul. Kalau perbuatan fi'lun. Qaulun fi'lun. Maka ada hadis yang sifatnya qauli, ada hadis yang sifatnya apa itu qauli? Perkataan Nabi. Kecik Nabi yang awak paci itu namanya hadisnya qauli. Tapi kalau kerajo Nabi dan kita tiru itu namanya fi'li. Perbuatan. Ada cek lain taqriri. Pernah dengar taqriri? Apa itu taqriri? Ketetapan. Dari mana sumbernya? Amalan sahabat. Jadi ada juga di zaman dulu tuh Bapak Ibu, amalan sahabat itu menjadi ketetapan Rasul dan itu menjadi sunnah. Contoh ngacok mengulang-ulang dulu dan mungkin nggak terkena, kalau terkena wujud aku tuh bisa mengulang benar. Ini kaji kok nak mengulang kan nggak terkena. Terkena ada di Bapak Ibu kalau mau lihat, terkena ada Bapak Ibu ada karaja sahabat itu yang
yang diaminkan oleh Nabi, padahal secara hukum asalnya nggak boleh di kerajaan ke kanan. Apa itu? Doa pulang. Karajo Qais bin Umar yang sholat sunat fajar sesudah sholat subuh. Pernah dengar cerita itu? Cerita lah itu. Nah, itu udah tekan gaya. Qais bin Umar itu Bapak Ibu kan sahabat hidup di zaman Nabi Pak. Lalu dengan sekali kok si Qais kok kerambik jago, Yubana tak tahu sanyene Allah itu dah. Kasingkanya tu orang lah asal bersolat situ. Nya luat jalan langsung ke masjid. Nya dapei Nabi je sahabat lah solat subuh. Belum sempat solat sunat fajar. Sudah mengikuti solat berjamaah di Nabi ketika itu. Sudah solat subuh, nya tak ada boleh solat 2 rakaat. Itulah lah mencedek sampai salunya. Wah, hari badah ni kita sahabat. Semuanya dia orang cerita nenek. Jadi dulu masjidnya. Salat kerja subuh. Jadi sesudahnya sholat ditanya ada sahabat ya Qais, apakah engkau lupa sesudah sholat subuh tidak ada sholat sunat? Ada si Qais kok ambo mengqadha sholat sunat fajar yang tadi alun sempat ambo karajokan, ambo kan tak kalau kemudian ketika si Qais melakukan itu, Nabi hadir, Nabi ada, Nabi melihat, Nabi tidak menyuruh juga tidak melarang. Ketika itu diperbuat oleh Nabi, maka dia menjadi hadis, yaitu taqrir. Sama dicek i'tidal yang bacaan zikirnya bukan Rabbana Rabbana, kalau i'tidal baca itu sallallahu alaihi wasallam Rabbana lakal hamdu milkus samawati kan. Ada cek lain Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sumbernya amalan sahabat yang menjadi hadis itu. Tapi beda nanti di lainnya. Ketika si fulan kau melakukan cek Nabi, sia tadi itu yang ketika i'tidal zikirnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cek sahabat labbaik amma ya Rasul. Ada ke Nabi, sungguh kata Nabi, ambo mencari lebih dari 30 malaikat berpacu mencatat amalan. Dan aku tidak tahu siapa yang nomor 1 kata Rasul. Amalan sahabat yang menjadi hadir. Nah, Bapak Ibu, yang fi'li dan qauli itu sabananya dari Allah juga dasarnya. Ayatnya itu tadi. Jadi itulah dia ayat-ayat Allah yang tersurat. Yang kalau yang tersirat itu yang mana? Itu. Yang tersurat itu adalah pisau sirawi kudu solsa. Ambil katungkek batang lintabung silodang jadikan niu. Satitiak jadi kalawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang. Nah, aku ingin bicara alam takambang Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita hati. Itu kan bicara rasa. Rasa itu kan urusan hati ya. Betul kan? Rasa urusan otak, urusan hati. Lalu, lalu Enggak. Rasul itu urusan lupa, urusan hati. Hati kan? Oke. Bapak Ibu, Allah memberi kita hati. Harusnya kan punya rasa dan peka dengan kondisi yang ada. Betul tak? Tapi sayang hari ini kepekaan hati kita melihat yang tersirat itu semakin lama semakin berkurang. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah, ada orang-orang di sekeliling kita yang memang hidupnya dalam berkekurangan. Tapi sayang beribu-ribu kali sayang, ada orang yang tidak peduli melihat kondisi. Tapi alhamdulillah, kurang awak Bapak Ibu, tingkat kepekaan itu masih tinggi. Masalah itu kan paibo gitu. Awak kadang-kadang dek paibo itu dikicu di orangnya. Jadi orang awak kok terkenal masih paibo. Tapi mau cakap Bapak, dari hari ke hari paibo semakin berkurang gitu.
memahami ayat-ayat Allah yang tersirat. Apa makna di situ? Ketika ada orang-orang di sekeliling kita atau yang kita lihat dengan mata kita mengalami kondisi-kondisi yang sulit, apa perintah syariat? Bantu dan ditolong, selamatkan, berikan bantuan. Tapi hari ini, maaf Bapak Ibu, keinginan membantu itu semakin berkurang. Jangankan untuk orang lain, badung sanak pun kadang-kadang ada yang saling tidak peduli. Betul salah? Apa yang hilang? Kepekaan rasa di hati itu yang hilang. Tapi ketika hati itu mudah tersentuh dengan kondisi seseorang, aku sarankan nih Bapak Ibu, kalau dari Allah atau deh, kalau Bapak Ibu melihat kondisi seseorang yang menyedihkan gitu. Kalau tidak bisa doa menolong jo materi, minimal bantu dengan doa. Jangan biarkan lewat begitu saja. Kenapa? Kalau kita biarkan lewat begitu saja, berarti hati kita ada masalah. Setidaknya kita bantu jo doa. Kita kan bisa doakan, ya Allah. Ayah bana ibu ya Allah. Panggil Allah, ya Razak, ya Ghani, tolong mudahkan rezeki. Kalau yang nampak dia waktu sedang sakit berjalan, kita doakan. Ada orang jalan, Bapak Ibu apa-apa, jalan pakai tungkai stropa. Itu bukan digalakkan, tapi doakan, ya Allah, ya Syafiat, cabut penyakitnya ya Allah, sehatkan kembali ya Allah. Kenapa? Karena itu perintah syariat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan salah. Nah, cuman masalahnya di orang Jawa kalau menyebut membantu menolong nanti jo piti sana kok jadi masalah. Kalau nggak bisa jo piti, bisa nggak dibantu? Gimana bisa dibantu dari? Atau Pak Haji jo pikiran atau ibu-ibu? Sebelum doa, jo piti tidak bisa dong, dia tolong lah. Jo tanahku. Kalau beliau belum sana awak, sasuku jo awak atau tetangga awak tu jo barale, tolonglah menyaingi bawang, kan tak kabang. Tolong memasuki dia membagai itu kan termasuk bantuan. Jo tenaga ndak lo bisa, badan kurang sehat juara. Jo pikiran, usul saran begitu kan. Jo pikiran indah lo bisa juara. Jo doa indah lo buat padahal. Apalagi madu di sana. Kamu katakan demi Allah. Ketika Allah takdirkan kita madu di sana, ketika memberi butuh bantuan, bantulah. Kenapa? Itu kewajiban kita. Tak bisa jo piti, jo tanago tak bisa jo. Berikan masukan saran untuk panganan tak tumbuh lo. Tolong jo doa indah jo awati, benar kan? Yo maaf Pak, kenapa namanya berdosa kok model itu gitu. Kalau ada yang mantun, yang bermasalah, hati itu bermasalah itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi kata Allah yang menyebabkan pertama manusia Allah masukkan ke dalam neraka yang inna adzaba kana gharama, siksa itu membuat kebinasaan yang kekal. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Abu mengajak Bapak Ibu, kalau ada ketentuan-ketentuan syariat yang mengajarkan begini dan begitu, yuk terimalah itu. Jangan ditolak lagi kebenaran. Ada enggak orang yang menolak kebenaran? Urangan namanya kayak orang sombong. Orang sombong itu kan kata Nabi batarul haq. Orang yang menolak, kamu ada kecilin ya dong. Bahkan dikecilin ya dong, naik terus ini. Ini aku dulu ya. Awalnya dia jadi kecil. Ada dulu ya. Batal lagi orang balik aja. Ada mesti ada berita. Di dalam kau lain enggak. Di dalam kau soleh-solehah saja juga amin. Cicit aja.
hobi mendengar kaji. Eci aku kalau tadi pula kaji itu mengaji dulu pulang orang lain. Banyak ada kok rumah tu, betul tak? Iya. Tadi pas sampai pulang apa tu kecil-kecil serang saya. Lah singgah ni ustaz dah beli atau peruncian. Kau tahu dah ni kau orang mana terima. Itu kan bahasa orang yang menolak kebenaran. Kita tak pernah menyinggung-singgung siapa, apalagi menyentuh juga tidak ada. Tak ada menyentuh. Ya tak ada tu. Awak lantak je awak ni. Tak ada tu lantak sudah sikon. Ya itu kan penyakit itu. Kamu mohon kata Bapak, kamu masuk pribadi ya. Kita kalau diingatkan, ya alangkah indahnya kita terus. Kalau kita terus gini Bapak, aku di rumah tu, aku kan punya anak ketek kan umurnya ini tak usah 3 tahun. Abi 3 tahun kan, bentuk cabai menyusut ini. Ditolong doa, Abi salah bukan begini. Salahnya nak ya, maaf ya. Kenapa? Emang awak salah, Pak. Mau datang kan tak nyusul. Kalau susun. Habis salah gitu kan. Hati pun dia kadang-kadang ya enggak tahu ya. Ada lo aja itu kan. Itu kan yang kurang awak tu kadang-kadang tak mau nerima dia. Padahal kata Allah apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Keberadaan kita yang tidak mau menerima sesuatu yang benar dan itu syariat agama, itu yang menyebabkan kita nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya kita terima kebenaran itu dari manapun datangnya dan jangan persoalkan siapa yang bicara. Jangan persoalkan sumbernya dari mana. Yang penting selagi yang disampaikan itu benar dan ada dalilnya, terima saja. Tidak usah kita persoalkan. Ini kadang-kadang kan gitu juga. Aduh lurah gue. Nyo kalau ndak ustaz anu nama ngece ada picayun. Tapi kalau ustaz anu tu ala kulit masa donyo bodoh. Aku kasar tiup nang bulik tu bodoh. Bodoh bulik. Tapi dia ulah fanatik tu apa? Berarti apa? Kalau nalain tu lah. Anak kalian mana? Ini bapak ibu ada pak pelicin dua kata. Hanya mendengar kaji kini rajin tu apa tu? Ustaznya kini mudu-mudu kakak putih ni. Cantik gitu. Ya maaf bu. Itu terlontar dari mulut ibu-ibu yang hadir majelis taklim. Deh Ustaz keceknya, kini kok di Bukit Tinggi Pusat menagih ada waktu. Ustaznya mudu-mudu, gagah-gagah, putih-putih. Apa cari apa nih ibu? Ibu kok diaman enggak? Berarti nama itu nyumpai dengan kaji itu mencari apa? Mencari Ustaz bukan dengan kaji. Itu konsep itu apa dia tuh? Entah. Tapi mau cari aku wajahnya serius kok mengecek. Lebaran itu galak-galak ngecek. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika itu benar ya terima, tidak usah dibeda-beda. Contoh suatu hari Imam Abu Hanifah, kenal Imam Abu Hanifah? Tidak kenal? Kenal nama. Imam Abu Hanifah itu kan imam mazhab apa mazhabnya? Hanafi. Ya. Kalau Imam Syafi'i nama mazhabnya Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah nama mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau Imam Ahmad bin Hambal nama mazhabnya Hambali. Kalau Imam Malik nama mazhabnya Maliki. Imam Abu Hanifah ini kan orang soleh. Bapak Ibu terkenal suatu hari beliau berpapasan dengan seorang anak-anak yang pakai kaumpa kalau tiba jawabnya kan kelek. Bapak Ibu tahu kan kelek? Kalau tidak tahu itu salah bukan juga. Itu kan kaumpa asli nama awak itu kayu banget kan. Ada cek Imam Hanifah kok wahai ananda hati-hati ya. Sandal kamu terlalu tinggi nanti kamu jatuh. Kece Imam Abu Hanifah. Kece anakku, terima kasih bapak. Bapak siapa? Saya Nu'man. Oh bapak yang imam Abu Hanifah itu ya?
Iya, bapak yang orang besar itu ya. Iya, kecaknya kok bapak hati-hati ya. Kebesaran bapak juga bisa menggelincirkan bapak. Hati-hati ya. Kebesaran bapak sebagai seorang imam mazhab kalau tidak hati-hati bisa menjatuhkan dan menghancurkan bapak. Apa itu? Bisa menimbulkan apa kata Munifah? Nyeturi anak aku nyusahaminya cium tangan aku. Nah, terima kasih banyak ya. Saya sudah diingatkan. Masya Allah Pak. Imam Abu Hanifah diingatkan deh anak kita pajarnya. Tak bani, tak naik dia trombositnya dah. Ada orang aja imam mazhabnya pun nak mentun dia. Awak kadang-kadang diingatkan deh anak amalan tiang lo kelihatan. Bu ya kecil anak kok. Ibu juga ya, ibu kalau kabar jalan tuh ya tidak usahlah jauh-jauh benar dari rumah. Itu banyak onda rami di lantaknya biku kami tidak dengan di rumah ada cak mah. Ada lo macam nak bab mati. Itu yang dikatakan menolak yang benar tadi jangan ditolak. Terakhir, kalau masih kita persoalkan sumbernya, ya kecil tadi lah Bapak Ibu syariat itu nyanyi pilah-pilah orangnya. Kalau masih akan begitu sikap kita menerima sebuah kebenaran, pernah sampaikan situ karena Bapak Ibu, maka kalau menurut Ambo kalau mantun sikap kita, Ambo menyarankan kalau ayam udah teliti itu jadi makan dulu. Kamu komentar? Bukan masalah tensi kolesterol. Kalau ayam udah teliti itu jadi makan buat. Gak masalah tensinya loh. Sumber, kita kan bicara sumber tadi nih. Kan bicara persoalan menerima syariat kan betul. Kadang-kadang kan kadang-kadang kan orang masih memilah-milah tuh. Kalau si anuku diterima, kalau ikut nyebelah keciamu. Kalau tadi pilah-pilah jo, si anu diterima setelah ambo sarankan narancak tahu ayam teliti itu jadi dimakan. Kenapa persoalnya? Tahu ayam teliti itu dari mana keluarnya? Dari iku ayam. Iku ayam itu tuh ada ayam lu. Sampai tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang pertama, hati-hati dengan hati kita, ya. Dan yang bisa memperbaiki hati kita adalah kita sendiri. Ustaz sekelas apapun tidak bisa memperbaiki hati orang. Kalau yang punya hati tidak mau diperbaiki, betul tak? Jangankan Ustaz, ibu-ibu apa-apa, awak lagi bini saya dari sakit belum. Kalau yang bersangkutan tidak mau, tapi kalau bersangkutan amun, saya dengan saran Bapak Ibu itu langsung diterima. Ini yang pertama. Jadi kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang tidak mau menerima dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu mereka lakukan, mereka tolak dan mereka tidak mau mendalami dan menerima ayat Allah. Itulah kata Allah manusia-manusia yang akan Allah lemparkan ke dalam nerakanya neraka jahanam. Bapak Ibu, seketik lagi ya. Menjadi indah Bapak kalau kita punya hati yang mudah tersentuh. Biasanya orang yang mudah tersentuh itu Bapak Ibu hatinya lembut lunak. Ambo bukan mengatakan ambo bahagia di mungko hotel bagi dulu Bapak. Kalau pernah Bapak Ibu cari mungkin dalam bulan mungkin ada ibu-ibu menggalih air bawa anak kecil lalu itu ambo satu kali Pak malam pulang diri ambo cari anak kecil kok lalu airnya cuma kakus Pak kaki kok terbuka berarti yang dan ibu mana kesulitan tuh begitu ibu kesulitan sampai boleh mungkin ibu kaki anak ibu datang buka ibu dingin bertanya ibu tinggal di mana ibu tinggal di Jembes Pak Jembes bapak ibu manggaleh di hati
jua ayam mineral sampai pagi, sampai pagi. Itu kan kasihan orang bayangkan nan dijualnya ayam mineral di Bukit Tinggi, Nagari dingin. Siapa membiayai tanam malam? Tapi itu kan lah kondisi yang menghukumnya seperti itu. Jadi mau kasih Allah model Tuhan. Kalau nampak dewa yang seperti itu, jangan biarkan lewat begitu saja. Coba gerakkan hati untuk memberikan bantuan tadi. Bisa jadi memang lewat awak bantuan itu Allah titipkan. Tapi hari ini kepedulian itu yang semakin berkurang gitu. Padahal nanti kita bisa bermasalah loh. Engkau pernah lalu dulu di sini, nampak deh engkau ada orang yang kesulitan, baru engkau masih pakai sen kecewa, ada apa? Makanya berkatakan minimal setidaknya doa kita mintakan kepada Allah. Walaupun kita tidak akan mungkin garansi, tidak mungkin membantu dengan yang sifatnya materi, minimal kita bantu dengan doa. Ya Allah, mohon ya Razak, ya Ghaniyun, ya Muqallibal Qulub, penguasa hati manusia, tolong garikan hati orang ya Allah, balanjo ka beliau nyak baju bali, beliau ko nyak capek nyak pulang bisa turun di rumah ya Allah, bisa itu untuk keluarga. Itu pun sudah luar biasa. Hari ini itu juga kurang. Ini yang membuat kita bermasalah nanti di akhirat di hadapan Allah. Nah, jadi aku berharap demi Allah Bapak Ibu, ketika kita melihat kondisi-kondisi yang seperti itu, jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa tersentuh hati kita untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena itulah ayat-ayat Allah yang tersiratkan. Ustaz, kok kami lagi bantuan Allah mau jadi kami Ustaz? Kurang apa? Kan jadi turun laku kalau tidak labu, nak mana? Kamu jawab dengan hadis. Kata Allah, diskusi menaffasa an mu'min qurbatan min qurabil dunya, naffasallahu lahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Siapa nama menolong, membantu dun sanak seiman, apalagi dun sanak batalian nasab tentang urusan dunianya, nanti di yaumil akhir kata Allah dia nakuhi dosa-dosanya kata Allah. Hari ini kita berikan sedikit bantuan untuk mereka, kata Allah, bantuanmu itu aku hargai, aku balas. Apa balasan Allah? Nanti di padang mahsyar engkau tidak minta, aku hapus dosa-dosamu kata Allah. Satu. Yang kedua, wallahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba dunia dan akhirat selama hamba itu mau menolong saudaranya sendiri. Dunsana itu ada dua, ada dunsana talian nasab, ada dunsana talian iman. Yang dimumpu hotel bagian itu dunsana talian iman. Beliau muslim, berjilbab beliau. Kalau ada di antara bapak ibu yang lain berasaki, terlihat di situ bapak. Nggak ibu terlihat ibu. Anak ketek kondisi lalu ketek perempuan. Alihnya cuma kandus. Ada ibu pun nggak tahu lalu itu model dulu. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, semakin hati kita mudah tersentuh, maka itulah yang mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istilah orang, disitulah indahnya berbagi, dan tidak akan membuat kita miskin, apalagi membuat kita melarat, tidak. Ini yang pertama. Tapi kalau tidak mau, kita tidak bisa memahami dan menerima ayat Allah yang tersirat ataupun yang tersirat, risikonya kata Allah dari jahannam tempat tinggal. Yang kedua, kata Allah, lahum adan lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Melihat apa? Melihat kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Nah, itulah dicari itu 3 bulan
beberapa daerah lain. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah tuh Bapak. Maksudnya Gunung Merapi yang seperti tidak berhenti itu kan. Kalau sampai Desember bisa Bapak Ibu telah berhasil setahun berarti. Tapi kalau Gunung Merapi itu menurut pemahaman aku rancak untuk itu. Biarlah menentu. Daripada tersumbe umpamanya Bapak Ibu itu sekali melatih berserah tidak acaya dari itu. Tapi yang jelas inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah dan itu menjadi bahan pikiran dan pemikiran bagi orang-orang yang berpikir. Apa kata Allah? Pada dirimu juga aku titipkan tanda-tanda kebesaranku. Perubahan pada diri itu juga harus menjadi renungan bagi kita. Dan berubah di badan Allah. Abu yang dulunya hitam kinilah mulai putih. Matu yang dulunya tarang kinilah mulai kabur. Talingo yang dulu mendengar kinilah mulai akrak ya. Kaki yang dulunya tago kinilah mulai apa? Kecil pagi lah mulai mau unjuk aja. Tenaga yang menyupport sekarang sudah mulai banyak lebah-lebahnya dalam mandi. Itu semua tanda-tanda kebesaran. Nah, itu dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang diberikan mata untuk melihat itu. Semakin kita lihat kebesaran Allah, apa yang tumbuh? Semakin kita menjadi orang yang tawadhu. Apa itu tawadhu? Terakhir satu kita. Berserah diri. Apa? Berserah diri. Tawadhu berserah diri. Berserah diri tawadhu. Kalau tawakal? Oh. Tawadhu itu orang yang rendah diri, rendah hati. Beda rendah hati jadi rendah diri. Rendah diri. Kayunya diri ya Pak. Beda rendah hati. Nanti lo rendah hati rendah diri. Rendah hati. Kalau rendah diri, pede betul. Aduh menjadi lupa. Rendah diri itu pede misalnya. Kalau rendah diri itu orang yang tidak punya pede. Tahu pede? Tidak punya percaya diri. Dan Allah paling berang, Nabi paling bang itu. Umat Islam tidak boleh rendah diri, tapi harus rendah hati. Rendah diri itu kan berdua bersua, aku tidak dua apa-apa. Ya waktu si anak lagu kayak titik pada tidak kok. Walakat karamna dan kami muliakan anak Adam kata Allah. Apalagi kita muslim, apalagi kita orang beriman itu ya'lu wa la yu'la, dia agamanya paling tinggi itu. Yang disuruh itu rendah hati. Kalau istilahnya dibuka tadi semakin berisi. Nah, Bapak Ibu menghormati sekali lain maghrib kembali 30 itu ya. Jamawa dan pakai di situ atau di India? Di Sikang. Nomor gari-gari itu. Iya, Nah, masih 27. Kalau butuh tu, dia tak kawal serak-serak pulang nak jadi bebas solat sunat. Sangat itu tadi. Pas kan 30 kita berhenti. Iya. Nah, supaya kita bisa salat sunat isyraq. Nah, baik Bapak. Jadi kata Allah kenapa apa penyebab manusia di manusia kan masalah kamu dan itu surga manusia Allah masukkan ke kerjaan tersebut walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya itu tapi tidak mencari ayat-ayat Allah dan mencari kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian kira-kira yang ketiga walahum adhanun la yusma'una biha. Punya talingo tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, termasuk tidak mau mendengar seruan-seruan Allah. Lagu lain. Kalau dia bawa Pak Haji, siapapun orangnya
Li kamu hidup sama mana? Kalau ada salah tuh salah. Aduh jatuh. Kini kasus terangkan kau lah. Yuk, nggak karaju udah selesai. Aneh-aneh, lu karaju dulu. Dari mulut tuh lah. Yang mengecekkan azan sama lolongan. Iya itu. Aku kata kira dulu cek. Untuk pendirian rumah ibadah tidak mesti ada izin dari FKUB. FKUB itu kan Forum Komunikasi Umat dan Agama tuh. Jadi kita di Indonesia itu kan, aku udah kakak Pak Haji itu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu kok, di Indonesia itu ini punya FKUB Pak. Jadi yang kita umat antar umat beragama itu ada satu lembaga dan itu resmi. Dan itu yang akan mengayomi ketika ada masalah, ada pertikaian umat itu. Dan untuk pendirian rumah ibadah itu harus ada izin dulu dari FKUB dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari agama lain. Nah, artinya contoh orang menegakkan gereja di stasiun Wah, itu izin FKUB dulu. FKUB itu kok kalau tanya ke pengurus masjid stasiun Wah, nggak boleh enggak? Masyarakat kan bertanya dulu masyarakat itu. Kini kece saya lupa. Kecenya nggak usah izin. Kalau itu dihilangkan, kan itu otomatis agak si pikul bentuk cina tubuh sudah ikan itu. Sembarang serang dagang. Jadi memang Sama di duri gitu. kalau si kok kece itu kan yang kece. Nah itu cek SK menteri itu kan dicabut lagi itu. Itulah yang bukan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, jamaah dirahmati Allah. Kalau dia Pak Haji, Bapak Ibu, kalau salah tetap salah siapapun aku tidak peduli. Apalagi kalau sudah menyinggung persoalan Al-Quran dan Sunnah, habis itu sudah tuh. Jadi kamu harus tunggu laukan, bukan? Ketika yang dilakukan sudah sampai pada tahapan melecehkan dan mengatakan yang aneh-aneh, udah habis, tak ada butuhnya lagi. Jemaah rahmatullah, kita kembali. Dan ketiga kata Allah siapa? Lahum adhanun la yasma'una biha. Tidak muah mendengar ayat-ayat Allah. Termasuk orang yang tak mempedulikan adzan yang berkumandang. Apa penjelasannya? Tunggu tanggal bulan besok. Baik Bapak Ibu, lah 631 kita udah bisa selesai Isra. Bisa dipahami? Kita simpulkan calon penghuni neraka jahanam. Satu, punya hati tak punya rasa, tak mau menerima syariat, tak mau memahami syariat. Yang kedua, punya mata tak mau melihat kebesaran Allah. Dan yang ketiga, punya telinga tidak mau mendengarkan ayat Allah. Bagaimana penjelasannya nanti kita sampaikan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih Bapak Ibu amat duduk bersama-sama risiko luar biasa. Salut bagi Bapak Ibu amat sampaikan. Mudah-mudahan kebersamaan awak di mustajiko jadi sabablah dan nanti akhirat bersama-sama kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Tanpa dihisab sama sekali dan berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bapak Ibu, salat isyraq dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.